Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-solehah semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak soleh-solehah semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di hari Jumat. Nah, anak soleh dan solehah, di hari Jumat ini Ustazah akan menceritakan tentang salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustazah akan menceritakan kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Siapa? Kita ulang bersama-sama. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini terkenal sebagai pedagang yang dermawan. Ceritanya seperti ini. Selamat mendengarkan ya anak soleh dan solehah. Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Tahukah kamu anak soleh bahwasanya Abdurrahman bin Auf merupakan satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Beliau terkenal dengan kekayaan dan sifat dermawannya yang luar biasa. Setiap kegiatan perdagangan yang dilakukannya selalu menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Infak yang dikeluarkannya pun sangat dahsyat jumlahnya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk dalam orang-orang pertama yang berangkat hijrah pada saat itu. Dia membawa semua hartanya. Di tengah perjalanan menuju Madinah, semua dirampas oleh kaum Quraisy. Tapi dia rela asal bisa hijrah. Habislah seluruh kekayaannya. Sesampainya di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sa'ad menawarkan separuh harta miliknya, Abdurrahman hanya menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar." Hebat bukan? Bahwasanya Abdurrahman ini hanya menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hartamu dan keluargamu." Abdurrahman bin Auf memang sosok yang pandai dalam berjual beli. Dengan uang secukupnya, dia bisa sukses kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai kemandirian Abdurrahman bin Auf dalam hal ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang yang mencari kayu bakar lalu memanggilnya lebih baik daripada orang yang mengemis yang kadangkala diberi atau ditolak." Hadis riwayat Bukhari. Anak soleh solihah, sabda Nabi ini membuat seluruh muslim yang ada di Madinah semangat untuk bekerja. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi buruh, bahkan para perempuan pun ikut bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kamu sekarang menjadi orang kaya dan kamu akan masuk surga dengan merangkak." Masya Allah anak soleh ya. Nah, pinjamkanlah hartamu agar lancar kedua kakimu.
Iya, itu adalah hadis riwayat Al-Hakim. Abdurrahman pun berkata, "Kalau bisa aku ingin masuk surga dengan melangkah berjalan kaki." Beliau pun berlomba dengan Utsman bin Affan dalam berinfak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk menghadapi perang Tabuk, pasukan kaum muslimin kekurangan perbekalan, hingga banyak yang ditolak ikut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kekurangan kendaraan, dalam keadaan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta bendanya di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf sekali lagi menjadi pelopor dalam menginfakkan hartanya. Saking banyaknya harta yang dia infakkan sehingga membuat Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah. Agaknya Abdurrahman berdosa, tidak meninggalkan uang sedikit pun untuk istrinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdurrahman, "Adakah engkau tinggalkan harta untuk istrimu?" Kemudian Abdurrahman menjawab, "Ada. Mereka saya tinggali lebih banyak daripada yang saya sumbangkan." Rasulullah bertanya kembali, "Berapa?" "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan oleh Allah." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf memenuhi segala kebutuhan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia itu bila bepergian, termasuk ketika berhaji. Dia pernah membeli sebidang tanah seharga 40 dinar. Lalu tanah itu dibagikan seluruhnya kepada fakir miskin, Bani Zahra, dan kepada para ummahatul mukminin atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdurrahman bin Auf merasa belum bisa menjadi mukmin yang baik dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Dia amat banyak mengingat kehidupan akhirat. Sebelum wafat, Abdurrahman bin Auf menginfakkan 400 dinar hartanya untuk para sahabat yang pernah ikut perang Badar. Setiap orang mendapatkan 4 dinar termasuk Ali radhiyallahu an dan Utsman radhiyallahu an. Ia juga memberikan hadiah kepada Ummul Mukminin, para istri Nabi. Beliau berwasiat supaya harta terbaiknya diberikan kepada para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Bunda Aisyah radhiyallahu an mendoakannya. Doanya seperti ini: "Semoga Allah memberinya minum dengan minuman dari telaga salsabila." Nah, begitulah kemuliaan seorang Abdurrahman bin Auf. Beliau pantas mendapat jaminan surga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf pada usia 75 tahun. Beliau disolatkan oleh saingannya dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan diusung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke pemakaman Al-Baqi beserta banyak sahabat lainnya. Setelah Abdurrahman bin Auf wafat, Ali berkata, "Pergilah wahai Ibnu Auf,
kamu telah memperoleh kejernihan dan meninggalkan kepalsuan atau keburukan. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, anak soleh dan solehah, yuk kita teladani sifat Abdurrahman bin Auf yang dermawan, rendah hati, pantang menyerah, dan cinta pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya kepada Allah dan Rasul, Abdurrahman bin Auf ini banyak menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Karena Abdurrahman bin Auf menginginkan cinta dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga meyakini bahwasannya balasan Allah akan lebih besar dari apa yang sudah diinfakkan, disedekahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Yuk anak soleh dan solihah, menjadilah seorang yang rajin bergemar berinfak. Oke, cukup sampai di sini sirah yang Ustazah sampaikan. Semoga anak soleh dapat meneladani dari kisah Abdurrahman bin Auf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.